Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Di video kali ini aku akan sharing informasi yang ada di buku The Miracle of Enzyme karangan Profesor Hiromishima, yaitu terkait diet dan gaya hidup. Buat yang penasaran informasinya seperti apa, tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya. Jadi aku beli buku The Miracle of Enzyme ini di toko buku waktu aku lagi jalan-jalan di mall. Nah kebetulan ada toko buku, aku kebetulan nih lihat buku The Miracle of Enzyme ini karangan Profesor Hiromishima. Kenapa ya aku beli buku ini? Karena setahu aku Profesor Hiromishima ini pelopor intermittent fasting, dan aku kan penjalanin intermittent fasting udah lebih dari setahun. Nah makanya aku tertarik buat beli buku The Miracle of Enzyme ini. Nah buat yang belum tahu siapa sih Profesor Hiromishima ini, kita lihat dulu ya biografinya. Itu dia tadi biografi dari Profesor Hiromishima. Nah, sebelum kita membahas tentang topik diet dan gaya hidup ini, aku mau kasih catatan dulu nih. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang setuju atau tidak setuju dalam beberapa poin di dalam buku ini. Mungkin karena kan ini terlalu berat untuk dijalani, atau karena ini di luar kebiasaan sehari-hari, jadi kalian kurang nyaman untuk menjalaninya. Itu nggak apa-apa, jadikan aja ini sebagai tambahan informasi buat kalian, karena bagaimanapun namanya gaya hidup itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Di buku The Miracle of Enzyme ini banyak banget dibahas tentang kesehatan, terutama tentang enzim. Nah, buat yang mau tahu keseluruhan isi bukunya, boleh bisa langsung beli aja di toko buku terdekat, karena aku nggak akan ngebahas semua yang ada dalam buku ini. Yang akan aku bahas hanya 3 tema di video ini dan video selanjutnya. Nah, tema yang akan aku bahas kali ini, yang di video kali ini, yaitu Anda adalah apa yang Anda makan. Yuk langsung aja kita bahas mengenai diet dan gaya hidup dengan tema Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, yang sekarang ini terkait dengan makanan yang harus kita makan sehari-hari menurut Profesor Hiromishima. Apa aja yang harus kita makan sehari-hari menurut Profesor Hiromishima? Yaitu yang pertama, yaitu jagalah rasio 85% sampai 90% makanan nabati dan 10% sampai 15% makanan hewani. Jadi menurut Profesor Hiromishima, makanan seimbang yang ideal itu terdiri dari 85% makanan nabati dan 15% makanan hewani. Alasan apa aja yang mendasari Profesor Hiromishima ini sehingga komposisi makanan yang seimbang yang ideal itu menurutnya harus dengan perbandingan tersebut? Ide dari rasio yang dikemukakan oleh Profesor Hiromishima yang 85% makanan nabati dan 15% makanan hewani ini sebenarnya dilihat dari jenis gigi yang ada pada manusia. Jadi manusia itu memiliki 32 buah gigi yang dibagi menjadi 3 jenis. Ada 1 pasang gigi taring yang cocok untuk mengoyak daging, 2 pasang gigi seri yang cocok untuk menggigit tumbuhan, dan 5 pasang gigi geraham yang digunakan untuk menghaluskan tumbuhan yang telah digigit. Dengan demikian, rasionya adalah 1 gigi taring untuk memakan daging dan 2 gigi seri ditambah 5 gigi geraham untuk memakan makanan nabati. Jadi, jika diterapkan pada perbandingan tumbuhan dan daging, rasionya adalah 7:1.
Atas dasar itulah, Profesor Hiromisinya menyarankan bahwa makanan seimbang yang ideal itu komposisinya 85% makanan nabati dan 15% makanan hewani. Alasan yang kedua yaitu menurut Profesor Hiromisinya terlalu banyak makan protein hewani itu bisa menghasilkan racun. Jika kita mengkonsumsi protein hewani terlalu banyak, justru akan menghasilkan racun di dalam tubuh. Mengapa? Karena protein hewani itu tidak akan diuraikan dan diserap seluruhnya oleh sistem pencernaan. Jadi, sisa pencernaan yang tidak diproses itu kemudian akan membusuk di dalam usus dan menghasilkan sejumlah besar racun seperti hidrogen sulfida, indol, gas metana, amonia, histamin, dan nitrosamin. Bahkan juga bisa menghasilkan radikal bebas loh. Menurut Profesor Hiromisinya, jumlah protein yang diperlukan oleh setiap orang kira-kira 1 gram untuk setiap 1 kg berat tubuhnya. Jadi jika berat tubuh kita misalnya 60 kg, maka 60 gram asupan protein hewani itu setiap harinya udah cukup. Fakta bahwa tumbuhan mengandung banyak serat makanan dan hewan tidak mengandung serat makanan. Jadi Profesor Hiromisinya ini menyarankan agar kita memusatkan asupan makanan kita pada protein tanaman dan sesekali menambahkan sedikit protein hewani. Protein hewaninya itu sebaiknya dari ikan kecil. Menurut Profesor Hiromi, jika kita mengonsumsi banyak daging dan kekurangan serat makanan, maka jumlah kotoran itu akan berkurang sehingga menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar dan kotoran stagnan. Jika kotoran stagnan ini dibiarkan, maka bisa mengakibatkan polip dan kanker pada usus. Hasil pemeriksaan Profesor Hiromisinya terhadap organ-organ pencernaan pada simpanse. Mengapa simpanse? Karena simpanse adalah hewan yang gennya paling mirip dengan gen manusia dan organ pencernaan simpanse ini sangat mirip dengan organ pencernaan pada manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Profesor Hiromisinya, ciri-ciri dan karakteristik lambung dan usus simpanse sangatlah bersih. Menurut Profesor Hiromi, kalau kita melihat apa yang dimakan oleh simpanse, yaitu 50% yang dimakan oleh simpanse adalah buah-buahan, 45,6% adalah kacang-kacangan, umbi-umbian dan kentang, dan 4,5% sisanya adalah sebagian besar terdiri dari serangga, yaitu protein hewaninya. Poin kedua dari apa yang harus kita makan sehari-hari, yaitu rasio makanan nabati sebaiknya dibentuk dari 50% biji-bijian dan 35-45% sayuran dan buah-buahan. Mengapa Profesor Hiromisinya menyarankan agar komposisi biji-bijian atau serelia termasuk juga polong-polongan dan kacang-kacangan sedikit lebih besar dari sayur dan buah-buahan? Alasan yang pertama yaitu karena biji-bijian termasuk kacang-kacangan dan polong-polongan banyak mengandung asam amino yang membentuk protein, walaupun dalam sayuran juga terdapat asam amino. Nah, menurut Profesor Hiromi, dengan menu makanan vegetarian sebenarnya kita juga bisa mendapatkan protein yang cukup walaupun tidak semua asam amino esensial terdapat dalam satu jenis makanan. Nah, untuk mendapatkan asupan asam amino esensial yang cukup, maka sebaiknya kita mengkombinasikan juga beberapa jenis biji-bijian dan juga sayur-sayuran. Ada satu informasi penting dari buku ini yang terkait dengan asam amino, yaitu kacang kedelai adalah makanan yang banyak sekali mengandung asam amino esensial. Jumlah asam amino esensial dalam kacang kedelai itu hampir menyamai asam amino esensial dalam daging, namun dapat dicerna jauh lebih mudah daripada daging. Alasan yang kedua yaitu tubuh kita membutuhkan lemak dan minyak untuk dapat menyerap vitamin A yang masuk ke dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi biji-bijian yang mengandung lemak seperti kacang kedelai dan biji wijen, kita sudah bisa mendapatkan cukup minyak dan lemak dalam bentuk alami tanpa harus menggunakan minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak.
Makanan alami seperti nasi coklat, biji wijen, jagung, dan kacang kedelai mengandung 30% lemak dan merupakan sumber lemak yang dibutuhkan yang jauh lebih baik daripada minyak hasil penyaringan. Hal ini karena dalam proses metabolismenya tidak membebani organ pankreas dan hati. Alasan yang ketiga, biji-bijian merupakan sumber karbohidrat yang berkualitas yang mudah dicerna dan diserap sebagai sumber energi langsung bagi tubuh. Beberapa sumber karbohidrat berkualitas yang disarankan oleh Profesor Hiromisinya untuk dikonsumsi yaitu antara lain beras merah atau beras coklat yang belum digiling, jelai yang belum digiling, buckwheat, millet, jagung, biji bayam, quinoa, dan roti dari gandum utuh. Poin yang ketiga yaitu mengonsumsi biji-bijian yang tidak digiling yang secara keseluruhan membentuk 50% makanan. Nah, makanan pokok yang biasa dimakan oleh Profesor Hiromisinya adalah beras coklat yang diusahakan ditumbuhkan secara organik atau tidak tercemar bahan atau obat-obatan kimia. Nah, jika panen padi terbatas, Profesor Hiromi biasanya membeli beras coklat dalam kemasan hampa udara untuk menghindari oksidasi dari beras tersebut karena terkena oksigen. Begitu kemasannya dibuka, Profesor Hiromi akan berusaha menghabiskan dalam waktu 10 hari karena beras akan teroksidasi jika terkena udara. Nah, aku ada contoh nih salah satu beras yang dikemas secara hampa udara. Ini kayak gini ya. Tapi ini bukan beras coklat, ini beras hitam. Jadi dia kemasannya itu hampa udara. Jadi ini contohnya kayak gini, mungkin yang dimaksud oleh Profesor Hiromisinya. Mengapa Profesor Hiromi menyarankan agar biji-bijian atau beras yang kita makan itu tidak digiling? Menurut Profesor Hiromisinya, beras putih yang merupakan beras hasil dari proses penggilingan itu justru malah menghilangkan banyak kandungan nutrisi yang terdapat pada kulit ari atau bekatul dan mata berasnya atau gem. Sebaik apapun kualitas beras putih, menurut Profesor Hiromisinya itu hanya memiliki sekitar seperempat dari nutrisi yang dikandung oleh beras coklat, yaitu beras yang tidak digiling. Berdasarkan beberapa jurnal yang aku baca, pada kulit ari dan mata beras diperkirakan mengandung 8-17% vitamin dan mineral. Serat pangannya 6-14%, lemak 12-2%, dan zat bioaktif hingga 4%. Namun, proses pengolahan beras yang melalui penggilingan dan penyosohan hingga menjadi beras putih menyebabkan beras kehilangan kulit ari dan juga germ atau mata beras yang mengandung zat-zat gizi penting bagi manusia. Poin yang keempat yaitu makanan hewani sebaiknya dari hewan yang bersuhu tubuh lebih rendah daripada manusia. Nah, pada bagian ini Profesor Hiromi menyarankan jika kita ingin mengonsumsi makanan yang hewani, maka sebaiknya berasal dari hewan dengan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh manusia seperti ikan. Namun, ikan juga mengandung risiko kesehatan yang sama jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengapa Profesor Hiromisinya lebih menyarankan ikan dibandingkan daging untuk asupan makanan hewaninya? Alasan yang pertama, berdasarkan pengalaman klinis Profesor Hiromisinya dalam menangani begitu banyak pasiennya. Nah, Profesor Hiromi ini melihat bahwa mereka yang mengonsumsi sangat sedikit daging atau tidak sama sekali mengonsumsi daging, tapi mengonsumsi banyak ikan, dia memiliki dinding usus yang kaku, tapi tidak pernah hingga membentuk divertikulosis. Alasan yang kedua, menurut Profesor Hiromi, lemak dari hewan yang suhu tubuhnya lebih rendah dari manusia dapat dianggap baik dan yang lebih tinggi sebaiknya dianggap buruk. Mengapa demikian? Suhu tubuh manusia normal yaitu 37 derajat Celcius.
Suhu tubuh sapi, babi, atau burung biasanya 38,5 sampai 40 derajat Celcius. Bahkan suhu tubuh ayam mencapai 41,5 derajat Celcius. Lemak dari hewan-hewan ini akan stabil jika berada pada suhu tubuh hewan tersebut. Nah, oleh karena itu, jika memasuki lingkungan bersuhu tubuh yang lebih rendah dalam tubuh manusia, lemak ini akan menjadi lengket dan mengeras, sehingga akan mengentalkan darah. Aliran darah yang mengental menjadi lambat dan bisa saja kemudian tersumbat. Kemudian bagaimana dengan ikan? Sementara pada ikan, yaitu karena ikan adalah hewan berdarah dingin, dalam kondisi normal suhu tubuh mereka itu jauh di bawah suhu tubuh manusia. Apa yang terjadi saat lemak ikan memasuki tubuh manusia? Nah, bagaikan lemak yang Anda panaskan di atas wajan, lemak ikan meleleh menjadi cair. Minyak ikan saat memasuki aliran darah manusia menyebabkan darah menjadi encer dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. Bahkan jika seseorang mengonsumsi lemak dengan jumlah gram yang sama, nyata bahwa ikan itu lebih baik bagi tubuh manusia daripada hewan berdarah panas, karena lemak ikan memasuki aliran darah dalam bentuk cair. Alasan ketiga, menurut Profesor Hiromi, cara terbaik dan paling aman untuk mendapatkan asam lemak tak jenuh atau disebut juga asam lemak esensial adalah dengan mengonsumsi asam lemak yang terdapat dalam ikan. Jenis ikan yang disarankan oleh Profesor Hiromi yaitu ikan sarden dan ikan makarel, karena ikan jenis ini memiliki banyak asam lemak berkualitas baik. Oke, itu dia informasi yang ada di dalam buku The Miracle of Enzyme terkait diet dan gaya hidup, yaitu tentang Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, untuk video selanjutnya akan ada tema-tema selanjutnya, jadi jangan lupa ditonton ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.